menjadi rumah bagi salah satu tim basket NBA, Portland Trail Blazers. Negara bagian Oregon merupakan wilayah yang unik karena diselimuti lebih dari 30,5 juta hektar lahan hutan. Dalam artian, hampir setengah wilayah negara bagiannya adalah pepohonan. Selain itu, Oregon juga adalah negara bagian yang terletak di wilayah barat laut Amerika Serikat yang dikenal karena keindahan alamnya. Namun, di balik semua keindahan dan keunikan Oregon, ada juga sisi gelap sejarah dan masalah sosial yang dihadapi negara bagian ini. Penasaran? Mari kita bahas. Sisi gelap Oregon yang akan kita bahas adalah permasalahan tunawisma. Pada tahun 2023, Oregon dan kota terbesarnya Portland menghadapi krisis tunawisma yang semakin parah. Berdasarkan laporan dari US Department of Housing and Urban Development, Oregon memiliki salah satu jumlah tunawisma tertinggi di Amerika Serikat, terutama di kalangan keluarga dan remaja. Di Portland sendiri, sekitar 74% keluarga tunawisma tidak memiliki tempat penampungan. Hal itu menjadikan Portland sebagai kota dengan persentase tertinggi keluarga tunawisma yang hidup di jalan. Bila melihat dengan kacamata yang lebih luas, di seluruh negara bagian Oregon, hampir 70% remaja tunawisma juga tidak mendapatkan tempat berlindung. Dan angka ini meningkat sepertiga dari tahun-tahun sebelumnya. Saking parahnya, sekitar 13.000 dari 20.000 tunawisma di Oregon hidup tanpa tempat penampungan pada awal tahun 2023. Situasi ini menunjukkan bahwa sekitar 65% populasi tunawisma hidup di luar tanpa perlindungan. Di samping kondisi hidup tunawisma di Oregon yang cukup parah, keadaan itu semakin diperparah dengan kenaikan jumlah keluarga tunawisma sebesar 16% dari tahun 2022. Meskipun ada upaya untuk mengatasi krisis tunawisma seperti memperluas tempat penampungan dan program transisi, namun masih ada masalah besar dalam ketersediaan perumahan yang terjangkau. Peristiwa cuaca ekstrim seperti kebakaran hutan dan banjir juga telah menyebabkan lebih banyak orang kehilangan tempat tinggal. Blanchett House, sebuah organisasi yang membantu tunawisma di Portland, melaporkan terjadi peningkatan permintaan makanan hingga 27% pada tahun lalu. Dan kini, mereka berencana membuka asrama baru untuk menampung lebih banyak orang. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan, krisis tunawisma di Oregon tetap menjadi masalah besar, dipengaruhi oleh perumahan yang tidak mencukupi dan bencana alam yang terus berlangsung. Portland, kota terbesar di negara bagian Oregon, memiliki citra sebagai kota liberal dan progresif. Dengan citranya yang cukup mengesankan, tak lantas membuat kota itu sempurna. Portland, sebagai kota yang liberal dan progresif, ternyata memiliki sejarah dan masalah terkait ekstremisme. Pada tahun 1990-an, kota Portland dibanjiri oleh skinhead rasis, komunitas pengagung supremasi kulit putih. Beberapa kejadian buruk telah beberapa kali mereka lakukan. Salah satunya adalah terbunuhnya seorang mahasiswa Ethiopia, Mulugeta Serau. Ia menjadi korban pembunuhan di pinggiran kota oleh 3 orang skinhead. Pertumbuhan gerakan ekstremisme di Portland sangat dipengaruhi oleh sejarah Oregon sebagai negara bagian tempat Portland berada. Pada tahun 1844, Oregon mengeluarkan undang-undang yang melarang kehadiran orang kulit hitam di wilayah tersebut. Mulai dari hukum cambuk publik hingga akhirnya denda dan deportasi menjadi sederet hukuman bagi pelanggar undang-undang di masa itu. Bahkan, dari tahun 1857 hingga 1927, ada larangan resmi bagi orang kulit hitam untuk memasuki Oregon, yang dicantumkan dalam konstitusi negara bagian. Sangat miris, bukan? Meskipun pada tahun 1990-an, para aktivis anti-rasis mulai bermunculan dan berjuang melawan supremasi kulit putih dengan berbagai taktik, termasuk konflik jalanan. Namun tetap saja hingga hari ini, Portland masih berhadapan dengan tantangan dari kelompok-kelompok yang mencoba memanfaatkan ketidakstabilan sosial dan demografi kulit putih kota itu. Sisi gelap lain dari Oregon adalah kota besarnya Portland kini menghadapi krisis narkoba yang sangat serius. Diketahui, Portland,
khususnya di area Skidmore Fountain, telah mengalami masalah serius dengan penggunaan narkoba, terutama fentanyl. Setelah Measure 110, aturan yang mendekriminalisasi penggunaan sejumlah kecil narkoba diterapkan. Situasi di Oregon, khususnya di Portland, semakin memburuk. Pasalnya, Measure 110 tidak lagi menganggap pengguna narkoba dalam jumlah kecil sebagai tindak pidana, dan undang-undang itu hanya memberikan sanksi administratif berupa denda. Bahkan, dalam beberapa kasus, tiket denda dapat dihapuskan bila mereka mau menghubungi hotline pelayanan berhenti narkoba. Namun, sangat disayangkan, hanya 1% dari penerima tiket yang menghubungi hotline tersebut. Bila melihat statistik yang ada, angka overdosis di Oregon meningkat cukup drastis semenjak Measure 110 diterapkan. Pada tahun 2019 dan 2020, angka overdosis yang ada di Oregon berada di angka 280 hingga 472 kasus. Namun, setelah dekriminalisasi diberlakukan pada tahun 2021, angka overdosis di Oregon meningkat drastis hingga 738 kasus. Bahkan, pada tahun 2022, kasus overdosis yang tercatat hampir mencapai 1.000 kasus. Atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh Measure 110, Legislatif Oregon mengesahkan sebuah proposal untuk mengubah tanggapan negara terhadap krisis kecanduan fentanyl dan overdosis. Proposal itu bertujuan untuk mengembalikan sebagian kebijakan yang memberlakukan tuduhan pelanggaran ringan untuk kepemilikan narkoba, dengan tujuan mendorong orang-orang untuk memasuki program perawatan ketimbang di penjara. Saat ini, dari 50 negara bagian yang ada di Amerika Serikat, Oregon berada di peringkat ke-32 dalam hal perawatan kesehatan mental. Peringkat ini tentu saja sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, menurut data yang ada, banyak klinik kesehatan mental di Oregon mengalami kekurangan staf yang serius, dengan sekitar 25% posisi yang tidak terisi. Bahkan, yang lebih mencengangkan, 6 kabupaten di Oregon tidak memiliki psikolog sama sekali tahun lalu. Masalah ini pun memberikan kesulitan bagi banyak orang, terutama mereka yang berasal dari kelompok terpinggirkan, seperti orang kulit berwarna, anak-anak, dan penduduk pedesaan. Kekurangan tenaga kerja ini bukan hal baru, tetapi pandemi COVID-19 telah memperburuk keadaan. Banyak pekerja kesehatan mental merasa kelelahan dan stres, dan juga gaji yang ditawarkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan posisi di sektor kesehatan fisik. Sebagai salah satu contoh, di Lake County, salah satu pedesaan di wilayah Oregon, memiliki masalah terkait tenaga kerja kesehatan mental. Pasalnya, di daerah itu hanya ada satu perawat psikiatri yang mengelola pengobatan untuk sekitar 400 klien. Hal yang terjadi menunjukkan bahwa beban kerja sebagian tenaga kesehatan mental di Oregon sangatlah tinggi, dan juga keterbatasan dalam akses perawatan membuat isu ini pun semakin rumit. Selain keterbatasan layanan kesehatan mental, kesenjangan dalam pemahaman budaya juga menjadi penghambat pelayanan kesehatan di Oregon. Salah satu contohnya terjadi di Portland. Seorang remaja Latino pribumi terpaksa harus meninggalkan klinik gangguan makan setelah merasa bahwa staf konseling yang sebagian besar terdiri dari perempuan kulit putih tidak mampu memahami kebutuhan dan identitasnya dengan baik. Yang juga menjadi masalah yang kompleks adalah kejahatan kekerasan hingga kejahatan properti yang ada di Oregon. Bila dibandingkan negara bagian yang lain, Oregon menempati posisi ke-25 terkait tingkat kejahatan kekerasan, dengan rata-rata 342 kasus per 100.000 penduduk. Angka ini tergolong cukup rendah, sekitar 10% dari rata-rata nasional. Meski begitu, kejahatan properti di Oregon menempati posisi keempat tertinggi di Amerika Serikat, terutama tingkat pencurian uang yang tergolong cukup tinggi. Menurut data yang ada, Oregon memiliki 3 kota yang mempunyai tingkat kejahatan properti yang sangat tinggi. Kota-kota itu adalah tentu saja Portland, lalu Ontario, dan kota dengan tingkat kejahatan tertinggi di Oregon adalah Rhodes River. Statistik menunjukkan bahwa Ontario mencatat sekitar 6.006 kasus kejahatan properti per 100.000 penduduk. Portland, 6.324 kasus per 100.000 penduduk. Dan yang terakhir adalah Ralph River, dengan rata-rata jumlah kasus kejahatan properti sebanyak 6.593 kasus per 100.000 penduduk.
Sebagai negara bagian yang masuk dalam 5 teratas daftar negara bagian dengan tingkat kejahatan properti tertinggi di Amerika Serikat, kejahatan properti di Oregon cukup bervariasi. Mulai dari pencurian dengan memasuki bangunan secara ilegal, pencurian umum, hingga pencurian kendaraan. Dari data yang diperoleh dari FBI, tercatat bahwa kejahatan pencurian dengan membobol properti atau bangunan berjumlah 361 kasus per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk tindak pencurian umum berjumlah cukup tinggi, sekitar 2.000 kasus per 100.000 penduduk. Dan untuk pencurian kendaraan tercatat sebanyak 552 kasus per 100.000 penduduk.